Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, frater, suster, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Romo tadi sudah menyebutkan tema Natal kita pada tahun ini. Mereka memilih jalan lain. 3 raja setelah dalam mimpi diperingatkan oleh malaikat Tuhan.
untuk memilih jalan lain. Karena apa? Karena kekuasaan dunia atau Herodes ingin melenyapkannya. Pesan yang sama disampaikan kepada kita setelah kita merayakan Natal. Setiap tahun kita merayakan. Bagaimana sekarang supaya kita menjaga Yesus yang lahir dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, tidak dilenyapkan oleh kekuasaan-kekuasaan dunia. Itu menjadi risiko bagi kita merayakan Natal pada zaman ini. Semakin kuat terasa kekuasaan-kekuasaan dunia yang ingin melenyapkan iman kita, yang ingin melenyapkan Yesus yang lahir, tumbuh, yang kita rayakan. Kalau kita secara jujur mau bertanya dalam hati kita, berapa lama Yesus yang lahir dalam hati kita bisa bertahan? Maka pesan yang penting bagi kita, mereka memilih jalan lain. Apakah yang dimaksud dengan jalan lain itu? Jelas bahwa mereka memenuhi nasihat dari atau pesan dari malaikat dalam mimpi. Intinya adalah jalan lain yang kita bisa pilih adalah jalan yang menurut sabda Allah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa dengan jalan yang kita pilih, dengan jalan yang kita mau, dengan jalan ya biasa-biasa. Sekarang pesannya kita harus memilih jalan lain. Mungkin dalam hidup kita sudah terbiasa dengan jalan ketamakan, dengan jalan iri hati, dengan jalan dengki, dengan jalan sering marah-marah. Pesannya sekarang saatnya kita memilih jalan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu Natal bagi kita sesuatu perayaan iman yang tidak biasa-biasa. Tetapi suatu perayaan yang luar biasa dan penuh kejutan. Mungkin karena terbiasanya kita merayakan Natal sehingga kejutan-kejutan itu tidak bisa kita rasakan. Yang pertama, kalau kita melihat sejarah manusia, sejak awal manusia ingin menjadi Tuhan. Manusia ingin menjadi Tuhan. Kalau kau makan buah itu, engkau akan sama seperti dia. Itu dosa pertama. Tetapi cinta kasih Allah tidak pernah kalah. Ketika manusia, kita semua ingin menjadi Tuhan, justru Tuhan ingin dan tentu sudah menjadi manusia. Kejutan yang pertama bagi kita, Allah menjadi manusia. Ketika kita ingin menguasai semuanya, ingin menjadi Tuhan, ingin atau merasa tahu semua, paling benar semua, Tuhan menjadi manusia. Artinya apa? Tidak perlu jadi malaikat, tidak perlu jadi Tuhan, tidak perlu sok tahu atau menguasai semuanya untuk diselamatkan. Cukup dengan seperti Yesus, menjadi kecil, menjadi lemah, menjadi sederhana. Itulah jalan lain. Itulah jalan lain pada perayaan Natal ini, kita diperkenalkan kesederhanaan. Dia memilih menjadi lemah. Bahkan seakan-akan mengalah dengan Herodes, seakan-akan. Dia mengalah, nanti dia akan lari ke Mesir untuk mengungsi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah dengan itu cara satu-satunya Tuhan untuk menyelamatkan kita? Sedangkan kalau kita pikir Tuhan itu maha kuasa, dengan kekuasaan ilahinya dia bisa buat apa saja untuk menyelamatkan kita. Tetapi kenapa dia memilih jalan seperti itu? Ini pertanyaan kita. Inilah jalan lain.
yang tidak terpikirkan oleh kita. Karena apa? Karena kita terbiasa memikirkan untuk menjadi besar, untuk menjadi nomor satu dan paling. Dia lahir di kandang. Kenapa di kandang? Karena dia ingin mengambil posisi yang tidak kita mau ambil, yaitu di belakang. Kenapa di belakang? Kalau kita melihat rumah-rumah orang Bali, nggak tahu sekarang, dulu masih di rumah saya masih dulu di belakang tuh ada apa? Ada kandang sapi, ada kandang babi. Karena sensus semua orang mudik ke rumah. Akhirnya mereka mungkin karena Maria hamil harus jalannya pelan-pelan sehingga tidak kebagian tempat di rumah. Akhirnya paling belakang di kandang. Tapi intinya adalah Yesus mengambil tempat yang kita tidak mau ambil. Kita sering memposisikan diri kita kalau bisa di depan. Kalau bisa 2 di depannya lagi atau 3 di depannya lagi. Tetapi Yesus mengambil tempat yang tidak kita mau ambil di belakang. Kesederhanaan. Dan kalau kita melihat kandang Natal yang indah ini, tentu kita berpikir bahwa di sana ada palungan. Ada palungan. Kalau kita orang Bali kenalnya palungan celeng. Tempat apa? Tempat menaruh makanan. Tempat di mana para binatang akan mendapatkan nutrisi, makanan sehari-hari. Kalau sekarang Yesus berada di palungan, artinya apa? Yesus menjadi makanan nutrisi bagi kita. Itulah palungan, tempat makanan. Dia menyediakan diri bagi kita untuk kita santap, untuk kita makan, menjadikan nutrisi bagi pikiran, bagi perkataan, bagi perbuatan kita. Kita jangan biarkan dia lewat. Dia adalah makanan kita. Dia lahir di palungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah kejutan-kejutan bagi kita. Bahwa kita tidak perlu menjadi nomor satu. Kita tidak perlu memiliki semua. Kita tidak perlu menjadi malaikat, menjadi Tuhan untuk diselamatkan. Yesus telah mengajarkan kepada kita, memberi harapan kepada kita yang lemah dan berdosa. Bahwa dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati, kita sebagai manusia lemah, kita telah diajarkan oleh Yesus bahwa kita mampu diselamatkan. Dalam sejarah kekelaman manusia, Kain yang membunuh saudaranya sendiri. Dalam kekelaman menara Babel, dalam peperangan, dalam keangkuhan, dalam kekacauan, itu yang kita bisa bayangkan dengan kegelapan. Tetapi malam kemarin kita mendengar bahwa bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menyerah dengan kegelapan kita, dengan kedosaan kita. Berapa kelam pun hidup kita, Dia tetap berharap kepada kita. Dia tetap berharap kepada kita. Cintanya tidak pernah menyerah. Apapun yang telah kita lakukan, berapa besar dosa kita, cinta Allah jauh lebih besar. Setiap hari Dia mengingatkan kepada kita, pengharapannya tidak pernah hilang. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu pesan Natal tahun ini mengambil jalan lain. Untuk menyelamatkan supaya Yesus yang lahir tumbuh berkembang dalam diri kita, tidak hilang begitu saja. Karena kecenderungan abad ini merayakan Natal, Yesus kita biarkan sendiri. Yesus kita biarkan sendiri. Artinya apa? Kita harus mengambil jalan lain. Apa yang dimaksud dengan Yesus dibiarkan sendiri di kandang yang sunyi, kotor? Kita harus mengambil jalan lain. Yesus adalah semua mereka yang lemah.
semua mereka yang tersisih, semua mereka yang tidak mempunyai tenaga, semua mereka yang perlu dan patut kita bantu. Artinya jangan pernah biarkan orang tua kita sendiri, apalagi sudah sepuh, apalagi sudah sakit. Jangan pernah tinggalkan mereka sendiri. Jangan pernah tinggalkan anak-anak kita sendiri yang sedang bertumbuh. Jangan pernah meninggalkan mereka. Mereka masih lemah, mereka masih butuh bimbingan, mereka masih butuh perhatian kita. Jangan pernah tinggalkan pasangan kita yang sudah menikah tentunya. Bagaimana hidup dalam relasi cinta kalian, karena itu adalah sesuatu pendidikan, sesuatu pembangunan dalam keluarga. Itu sangat penting. Jangan pernah tinggalkan sendiri. Jangan pernah tinggalkan sendiri mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang mempunyai mengharapkan pertolongan dari kita. Jangan pernah tinggalkan mereka. Yesus hadir dalam setiap diri orang-orang lemah. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita pelihara dalam diri kita pada perayaan Natal tahun ini. Mungkin sebelumnya kita terbiasa dengan jalan yang sama, dengan rutinitas. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita harus mengambil jalan lain yang menurut kehendak Allah. Jalan persaudaraan, jalan yang mengikat kita satu dengan yang lain, jalan yang melayani dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu pesan Natal ini adalah pesan perdamaian. Karena apa? Saya akan menutup renungan ini dengan pesan Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus. Perayaan Natal bukanlah suatu perayaan yang biasa-biasa. Bukan suatu perayaan yang biasa-biasa. Maka kita diundang, didorong untuk membuka hati kita bukan kepada orang yang biasa-biasa. Melainkan kita harus membuka hati kita kepada orang-orang yang luar biasa. Siapakah orang-orang yang luar biasa itu? Mereka yang kita tidak pernah perhatikan. Mereka yang mungkin kita benci. Mungkin mereka yang sering kita omongkan di belakang. Mungkin mereka kita ada iri hati. Saatnya Natal membuka hati bagi mereka. Maka Paus menutup dalam pesannya kepada mereka-mereka yang telah berhasil membuka diri bagi mereka-mereka yang luar biasa. Selamat Natal. Dan selamat Natal juga bagi mereka yang punya niat untuk membuka diri bagi semua. Karena apa? Keselamatan untuk semua. Keselamatan tidak akan tercapai tanpa persaudaraan sejati. Karena itu mari kita mengambil jalan lain. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri lewat sabdanya, lewat teladan hidupnya. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Natal.